Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Saudara dalam Tuhan, Israel dengan Hamas memanas dan begini pesan mengejutkan daripada Ustadz Abdul Somad kepada jamaahnya. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita lihat cuplikan videonya sebelum kita lanjut. Cita-cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Apakah orang Medan siap mati syahid? Siap mati syahid. Siap mati syahid. Siap keluar duit. Tak sama kuatmu. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad, karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar. Supaya kami lemah. Supaya masjid tidak salat berjamaah. Supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder. Tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina, mereka campur berdarah, tumpah darahnya, berbau amis, mereka sobek kulitnya, supaya anjing-anjing itu mencium bau darah, supaya menerkam, mencabi-cabi orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional, tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters, dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Kenapa? Karena orang Medan punya koran, waspada. Koran-koran yang memberitakan Palestina, mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid, insya Allah. Hai koran-koran Medan, koran Sumatera Utara, kalian liput 6 tablik akbar ini. Mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina? Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini. Buat besok di koran utama. Tunjukkan kepada dunia bahwa orang Medan peduli Palestina. Allahu Akbar. Kalian yang berada di bawah tenda, kalian tidak ikut jihad fisabilillah. Tapi gara-gara kalianlah teknisi sehingga suara ini bisa terdengar semuanya. Kalian pendapat pahala juga jihad fisabilillah. Yang penting suara ini jangan kalian kecilkan. Kalau kalian kecilkan, masuk neraka kalian sama orang Israel. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Di video tadi kita boleh melihat Ustadz Abdul Somad bertanya kepada jamaah muslim, apakah mereka siap mati syahid? Dan mereka dengan pintarnya, dengan cerdasnya tidak menjawab. Mereka memilih diam, saudara dalam Tuhan. Ini sebagai bukti bahwa banyak umat yang sudah mulai sadar ya. Banyak umat yang sudah mulai tidak mau diprovokasi, saudara dalam Tuhan ya. Dan berbicara tentang Israel ya, hubungannya dengan Hamas saat ini, saya katakan ya, harusnya kita sebagai orang Indonesia ya berada di titik tengah persoalan ini ya, bukan memihak, saudara Tuhan ya. Harapan kita sebenarnya semoga persoalan antara kedua negara ini bisa cepat selesai ya, sehingga mereka bisa secepatnya damai dan mereka bisa saling bahagia satu dengan yang lain ya. Tidak seperti dengan sikapnya Ustadz Abdul Somad yang mati-matian membela Palestina dan sampai mengatakan hal yang cukup mengejutkan ya. Saya katakan cukup mengejutkan kepada jamaah ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, harusnya sebagai pemimpin agama ya mengajak jamaah untuk hidup di dalam kasih
Ya, kalaupun ada satu persoalan, ya harusnya kita mengajak mereka ya untuk berdoa supaya Tuhan turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Ya, termasuk dengan persoalan Israel dan Hamas saat ini. Ya, kita harusnya berdoa dengan persoalan ini supaya Tuhan turun tangan, karena kita percaya bahwa Tuhan pastinya membela yang benar. Ya, kalau Israel benar, pasti Tuhan membela mereka. Atau sebaliknya, kalau Hamas atau Palestina yang benar, Tuhan pasti menyatakan pembelaan. Jadi kita sebagai orang Indonesia bagusnya ya jangan memihak satu dengan yang lain. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, ya. Jadi sebenarnya dalam persoalan ini kita tidak perlu terlalu cemas. Kita tidak perlu terlalu khawatir karena kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Makanya harusnya ya kita sebagai orang Indonesia ini, tugas kita adalah mendoakan kedua negara ini supaya cepat damai, saudaraku dalam Tuhan, ya. Supaya cepat menemukan titik penyelesaian persoalan yang ada saat ini. Ya, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ya, Tuhan pasti menyatakan pembelaannya bagi siapapun yang dia anggap benar. Bagi negara manapun yang Tuhan anggap benar adanya. Ya, jadi tidak perlu kita provokasi orang hanya karena membela negara yang kita inginkan, saudara Tuhan. Tidak baik, tidak terpuji adanya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat yang memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.